كافها يا عين صاد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kita tahu bahwa hari-hari ini merupakan paruh terakhir dari bulan Ramadan. Ini digambarkan oleh hadis Nabi, awalhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru atqum minan nar. Dan paruh terakhir ini ada yang disebut dengan Lailatul Qadar. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita bicara tentang ikhtiar menggapai malam 1000 bulan. Banyak keutamaan malam Qadar ini. Di dalamnya juga bergelimang berkah. Di antaranya adalah adanya Lailatul Qadar. Nilainya sama dengan 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Juga bulan atau malam Qadar ini bagi yang menemuinya bahkan bisa menghapuskan dosa bagi yang beribadah di dalamnya. Man qama lailah al-qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang salat pada malam Lailatul Qadar berdasarkan iman dan ihtisab, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa sih makna Lailatul Qadar? Al-Qadar dalam bahasa Arab memiliki 3 makna. Pertama, ta'zim. Artinya pengagungan dan penghormatan. Al-Qadar untuk makna ini terdapat dalam firman Allah, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih." Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya. Al-An'am 91. Yang kedua, tatwiq. Artinya penyempitan. Al-Qadar untuk makna ini termuat dalam firman Allah, "Wa man qadara 'alaihi rizqahu falyunfiq mimma atahullah. Wa man qadara 'alaihi rizqahu falyunfiq mimma atahullah." Artinya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. At-Talaq ayat 7. Makna ketiga adalah al-qadar. Artinya pasangan dari qadha, yaitu ketetapan yang diturunkan oleh Allah kepada tiap-tiap manusia. Para pendengar yang dimuliakan Allah, tiga makna Al-Qadar ini jika dipasangkan dengan kata lailah yang berarti malam, maka artinya menjadi sebagai berikut. Yang pertama, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keagungan dan kehormatan. Banyak hal yang membuat malam ini menjadi penuh keagungan dan kehormatan, sebagaimana dicatat oleh Ibnu Hajar. Di antaranya adalah, yang pertama, malam tersebut adalah malam diturunkannya Al-Quran. Begitu agungnya Al-Quran menyebabkan semua faktor yang mengiringinya menjadi agung dan terhormat. Sebutan Al-Quran Al-Azim, yang berarti Al-Quran yang penuh keagungan, sangat akrab di telinga kita. Menurut makna ini, malam Al-Qadar menjadi mulia karena faktor turunnya Al-Quran. Yang kedua, malam ini disebut juga sebagai malam penuh keagungan karena turunnya malaikat dengan seizin Tuhan mereka. Malaikat adalah makhluk Allah yang mulia dan selalu taat dengan perintah Allah, serta tidak pernah berbuat dosa. Turunnya para malaikat, makhluk Allah yang mulia ini menjadikan malam tersebut
turut menjadi mulia. Yang ketiga, malam ini juga menjadi agung karena dijadikan oleh Allah sebagai malam yang penuh barakah, rahmat dan maghfirah. Keberkahan Allah di malam ini tercurah, sifat rahmatnya ditebar buat seluruh makhluknya, dan pintu ampunan juga dibuka lebar-lebar. Keberkahan, rahmat dan maghfirah adalah ciri-ciri keagungan dan kehormatan. Yang keempat, malam ini juga menjadi agung karena akan membuat orang yang menghidupkannya dengan ibadah menjadi agung dan terhormat. Lailatul Qadar memiliki makna malam yang sempit. Sifat ini dialamatkan kepada malam Al-Qadar. Ini yang kedua. Karena dua faktor. Pertama, ilmu tentang penentuan qadar yang turun malam itu tetap menjadi rahasia Allah. Dan manusia tetap sempit pengetahuannya tentang hal ini. Yang kedua, bumi pada malam itu menjadi sempit karena dijejali oleh turunnya malaikat yang begitu banyak. Bahkan dalam ungkapan lain nanti jumlah malaikat seperti jumlah pasir, saking banyaknya. Yang ketiga, Lailatul Qadar adalah malam penentuan qadar. Pada malam itu kejadian-kejadian yang akan terjadi setahun ke depan ditetapkan. Hal ini sejalan dengan firman Allah, Hamim. Demi kitab Al-Quran yang menjelaskan, sungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Dan sungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami, kata Allah. Ini Ad-Dukhan ayat 1 sampai 5. Yang dimaksud dengan urusan-urusan di sini ialah segala perkara yang berhubungan dengan kehidupan makhluk, seperti hidup, mati, rezeki, untung baik, untung buruk, dan sebagainya. Al-Qadar di sini dimaksudkan sebagai rincian tahunan dari qada Allah yang telah ditetapkan secara umum sejak zaman azali. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kapan sih Lailatul Qadar itu terjadi? Para ulama berbeda pendapat tentang penentuan malam Al-Qadar. Ini bisa kita lihat nanti dalam fikih sunnah. Ya. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa malam Al-Qadar itu jatuh pada malam ke-21. Ada yang mengatakan malam ke-23, 25, 27, 29. Ada juga yang mengatakan malam tersebut jatuh secara berpindah-pindah dari tahun yang satu ke tahun berikutnya. Pendapat jumhur atau mayoritas mengatakan bahwa malam Al-Qadar jatuh pada malam ke-27. Hal ini berdasarkan hadis-hadis yang bisa kita lihat sebagai berikut. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana mutaharriha falyataharraha lailah as-sabi wal 20. Barang siapa yang ingin berjaga-jaga dan bertemu dengan malam Al-Qadar, maka berjaga-jagalah pada malam ke-27. Hadis riwayat Imam Muslim, Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi dari Ubay bin Ka'ab, dia berkata, yang artinya kita lihat di sini, demi Allah yang tiada ilah kecuali Dia, sungguhnya ia jatuh di bulan Ramadan. Dan demi Allah, sungguhnya aku mengetahui malam apa itu, gerangan. Ia adalah malam yang kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menghidupkannya. Ia adalah malam ke-27 dan tandanya adalah terbitnya matahari pada subuh harinya putih tanpa sinar. Para pendengar yang berbahagia, hikmah tidak adanya kepastian waktu. Apa sih hikmah? Tidak dipastikan waktu tanggal 27, 25 dan seterusnya. Apa hikmah di balik itu? Di antara hikmahnya adalah agar kita terus giat dan sungguh-sungguh beribadah. Tidak hanya beribadah pada hari-hari tertentu dan meninggalkan ibadah di hari-hari yang lain. Hikmah kedua, untuk melatih kita istiqomah dalam amal. Oleh karena itu Rasul mencontohkan, ya 10 hari terakhir Ramadan itu dilaksanakan i'tikaf untuk berupaya mengintip.
takut nanti ya jatuhnya tanggal 21 atau malam-malam genap bisa saja terjadi. Itu semua adalah rahasia Allah. Agar tidak kecolongan, maka diantisipasi 10 terakhir itu sampai berakhir terus i'tikaf. Nah, saat ini i'tikaf dalam artian normal kita nggak bisa peroleh di masjid, kita upayakan ada di rumah itu musalla al-bait. Artinya tempat sholat di rumah yang selalu kita gunakan tempat itu untuk sholat. Itu bisa digunakan. Menggapai Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tidak disambut dengan memasang obor, pelita, atau apa saja yang bernuansa api. Ya juga tidak disambut dengan membuat kue-kue khusus menyambut hadirnya malaikat sebagaimana dilakukan oleh sebagian masyarakat kita. Baik api ataupun makanan yang menyambut Lailatul Qadar adalah seremonial yang bersifat fisik dan tidak ada dasarnya dalam Islam. Tidak sejalan dengan semangat Al-Quran yang bersifat maknawi. Lailatul Qadar juga tidak disambut dengan cara memperindah rumah, membeli sofa baru, memadati keamanan, keramaian di mal-mal, dan seterusnya. Perbuatan ini sangat jauh panggang dari api, karena sangat berseberangan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita melihat keseriusan Rasulullah SAW, istri-istri beliau dan para sahabat menyongsong tibanya Lailatul Qadar, kita akan berkesimpulan bahwa Lailatul Qadar adalah puncak kenikmatan yang dihadirkan oleh Allah di bulan Ramadan. Puncak kenikmatan ini sangat kecil kemungkinannya akan dirasakan oleh orang-orang yang tidak meniti hari demi hari Ramadannya dengan imanan dan ihtisaban. Karenanya mereka menyambut malam tersebut dengan penuh kesungguhan, dengan cara menghidupkan malam-malam mereka dengan beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah lebih daripada hari-hari biasanya. Nah, di antara cara menggapai Lailatul Qadar adalah yang pertama menghidupkan malamnya dengan imanan dan ihtisaban. Rasulullah SAW mengungkapkan bahwa maqama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dalam hadis lain juga diungkapkan innahu kana idza dakhala al-ashr al-awakhir ahya al-lail wa yaqadu alahu wa shaddal mizar. Artinya Rasulullah apabila masuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, dan mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya bersungguh-sungguh dalam ibadah dan tidak bercampur dengan istrinya. Beliau menghidupkan malam-malam terakhir tersebut di masjid, memperbanyak tadarus Al-Quran, dan menghidupkan malam dengan ibadah. Yang kedua, ketika kita bertemu dengan malam ini, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk membaca doa. Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'afani. Ya Allah, sungguhnya Engkau maha pemberi maaf. Senang memaafkan. Karenanya ampunilah daku. Inilah sepintas tentang upaya kita memberi semangat, support kepada kita semua agar berupaya keras memaksimalkan intipan kita dengan berbagai kebaikan-kebaikan, ibadah dan sebagainya, termasuk tilawah. Upayakan kalau bisa khatam selama 10 hari ini minimal 2 kali khatam. Upayakan, atau minimal 1 kali khatam. Kemudian digunakan banyak berzikir, istighfar, muhasabah, tafakur terhadap ciptaan Allah yang luar biasa dan sebagainya, dalam rangka untuk memperkokoh menghadapi masa depan kita yang belum tentu semakin membaik. Maka dengan adanya binaan kesiapan kita untuk menghadapi itu, apapun yang terjadi kita semakin siap menghadapinya, karena Allah ada di depan kita, selalu membimbing kita, karena Allah adalah maha segala-galanya. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.